Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas TI 3C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil web koperasi saya. Sebelum saya menjelaskan di bagian halaman koperasi di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan halaman loginnya ya. Nah, di halaman login ini, di sini saya membuat halaman login ini di dalam file index.php, di mana untuk semua tombol-tombol dan tulisan ini kita bungkus semua di dalam file index.php. Seperti contoh tulisan yang selamat datang di web saya ini, saya menaruhnya di bagian di bagian login view, yang dimana di tulisan selamat datang ini kita taruh di dalam H2, yang dimana di luar H2 itu ada div, lalu yang di dalam div itu kita bungkus menggunakan H2, lalu untuk tulisan di bawahnya kita bungkus menggunakan P atau paragraf. Lalu selanjutnya untuk tulisan atau tombol login ini kita buat menggunakan button, yang dimana di dalam button ini kita buat lagi sebuah kelas untuk memberikan tombol tersebut sebuah nama, yaitu login. Nah, jadi ketika kita pencet, maka dia akan langsung otomatis mengarah ke halaman login form. Nah, yang dimana di halaman login form ini kita bisa masuk ke halaman web koperasinya sebagai 3 user, yaitu yang dimana hak aksesnya itu ada administrator, pegawai, dan anggota. Nah, untuk hak akses ini kita membuatnya di dalam file.index.php juga, tapi kita bedakan bagiannya, yang dimana kita buat lagi di sini modal login form, yang dimana untuk authorize-nya ini yang 3 user ini, yaitu administrator, pegawai, dan anggota, kita buat di dalam div, yaitu kita buat kelasnya tersendiri, itu ada hak akses, yang dimana tulisan akses ini kita buat di dalam div, yang dimana di dalam div itu kita buat lagi label. Lalu untuk optionnya lalu untuk box-box yang ini, yang dimana 3 user ini kita buat di dalamnya div juga, dimana kita beri sebuah option, lalu kita beri nama administrator, pegawai, dan anggota. Sama seperti hak akses, untuk username dan password juga kita buat di dalam index.php juga, yang dimana kita buat sama di dalam hak akses, yaitu di dalam satu kelas, yaitu kelas kontainer. Namun bedanya di sini kita pisahkan dia, yaitu dimana kita membuat labelnya tersendiri. Yang pertama ini ada label untuk hak akses, sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua ini ada label untuk username, di bagian sini. Lalu selanjutnya juga ada label untuk tampilan untuk memasukkan passwordnya. Nah, untuk tombol login ini kita buat dia di dalam label juga,
namun kita tambahkan lagi satu perintah, yaitu kita buat button supaya tombol login ini bisa berfungsi. Oke. Kita lanjut ke web koperasinya. Nah, untuk login ke dalam web koperasi ini, kita bisa seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa login ke web koperasi tersebut sebagai 3 user. Itu kita bisa login sebagai admin, kita bisa login sebagai pegawai dan anggota. Contohnya saya beri contoh ketika kita login sebagai admin. Login. Nah, untuk tampilan web koperasi sebagai admin, dia akan menampilkan tampilan web koperasi seperti ini. Itu ada menu home, galeri, manajemen user, yang dimana di manajemen user ini kita bisa menambahkan user baru. Ya, intinya untuk di halaman login admin ini itu seperti dia yang punya webnya lah, dia yang punya koperasinya. Lalu kita logout. Selanjutnya kita login sebagai pegawai. Nah, pegawainya di sini saya beri nama Inu, yang dimana itu passwordnya sama 12345. Nah, untuk di halaman login web koperasi pegawai, di sini kita juga bisa melihat tampilan menu, yaitu ada home, galeri, dan tentang juga. Nah, bedanya di sini pegawai dia tidak bisa melihat tampilan menu manajemen user, karena tampilan menu tersebut hanya bisa diperlihatkan oleh admin. Ya. Kalau untuk pegawai dia ada menu tersendiri, yaitu ada transaksi gadai, pinjaman, dan titip. Yang dimana di dalam transaksi ini kita bisa melihat ajuan gadai dari anggota. Intinya kita bisa melihat berbagai transaksi yang ini diajukan oleh anggota ke pegawai. Oke, jadi seperti itu. Kita login sebagai anggota. Di sini untuk anggota saya beri nama Anthony. Passwordnya juga sama 12345. Login. Nah, untuk tampilan halaman web koperasi untuk anggota dia juga sama. Ada home, galeri, dan info tentang. Tapi bedanya di sini dia ada halaman menu layanan anggota. Nah, yang dimana di menu ini kita bisa mengajukan transaksi yang ingin kita lakukan ke pegawai. Yaitu kita bisa mengajukan pegadaian, yang dimana di layanan peminjaman kita bisa mengajukan peminjaman uang. Lalu di titip barang, di sini kita bisa mengajukan transaksi untuk menitip barang ke pegawai. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk tampilan dari koperasi ini saya bungkus di dalam file main.php. Nah, untuk tulisan yang koperasi untuk tulisan yang di atas ini, dimana untuk tulisan koperasi, teknologi informasi, dan alamat ini saya bungkus di dalam header, yang dimana di dalam header itu ada div. Lalu saya buat kelasnya tersendiri. Lalu untuk logo yang ada di sini, saya bungkus juga di dalam header, dimana kita taruh di dalam div juga, dimana di dalam div itu kita juga taruh perintah atau memasukkan sebuah image-nya, yaitu logo.jpg.
logo.jpg ini dari mana? Kita ambil dari folder image di sini ya. Folder image. Itu yang ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian navbarnya. Nah, di bagian navbarnya itu yang mana sih? Di bagian navbar itu adalah yang di sini, yaitu navbar itu gunanya untuk menampilkan menu home, galeri, manajemen user, dan tentang. Nah, untuk di tampilan menu ini saya buatnya di dalam navbar, tapi kelasnya kita bedakan tersendiri. Contohnya ini home, kita buat kelasnya tersendiri, galeri ada kelasnya tersendiri, manajemen user, dan tentang juga ada kelasnya tersendiri juga. Itu kelasnya kita taruh di sini di dalam div kelas navbar expand. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tadi saya sudah jelaskan ketika kita login ke web koperasi sebagai admin atau sebagai pegawai atau sebagai anggota, maka tampilan menu yang ada di sini itu dia bakal berubah. Ketika kita login sebagai admin, maka dia akan menampilkan menu tersendiri, yaitu ada manajemen user, di mana di menu manajemen user ini kita bisa menambahkan user atau menghapus user dari web koperasi ini. Nah, untuk hal tersebut, mengapa dia menunya bisa berubah-ubah? Karena di sini kita menggunakan sebuah kode atau perintah, itu di mana di sini kita membuat sebuah kelas tersendiri untuk menu pegawai. Itu di sini ada kelas untuk menu pegawai. Lalu ada kelas untuk menu anggota. Dan untuk kelas sebagai admin dia ada di sini. Kelas sebagai manajemen user. Lalu selanjutnya ada sebuah konten, di mana konten tersebut ada di sebelah kiri sini. Nah, untuk profil user ini saya bungkus juga di dalam bagian konten, di mana di dalam bagian konten ini terdapat sebuah komponen-komponen, yaitu ada profil user, nama, dan akses, lalu waktu login. Nah, untuk di halaman web sebagai pegawai, di mana di sini kita bisa melihat ajuan pegadaian, peminjaman, dan titipan barang dari sebuah anggota. Karena di sini masih kosong, maka tabelnya akan menampilkan halaman kosong seperti ini. Sini kita akan mencoba untuk mengajukan transaksi ke pegawai, di mana hal tersebut kita harus login dulu sebagai anggota. Nah, misalnya di sini saya akan menggadaikan sebuah barang, yaitu mobil. Di mana harga barang atau nilai dari mobil tersebut itu 100 juta. Kita ajukan.
Ajuan gadai berhasil dikirim, maka proses tersebut disuruh untuk menunggu keputusan dari pegawai. Kita login lagi sebagai pegawai. Nah, maka ajuan pegadaian yang diajukan oleh si anggota tadi akan masuk ke dalam halaman webnya si pegawai, yang dimana di sini pegawai bisa menolak atau menerima ajuan pegadaian dari si anggota tersebut. Nah, untuk proses ini, hal ini, di sini kita membuatnya di dalam file trx-gadai.php. Lalu untuk proses pengajuannya, kita buat file tersendiri di ajuan gadai. Nah, sama seperti transaksi yang lain, yaitu ada transaksi pinjaman. Di sini kita buat proses ini di dalam file trs_pinjaman. Lalu untuk transaksi titip kita buat juga prosesnya itu di dalam file trx titip. Nah, terus kita coba login lagi sebagai anggota. Nah, untuk proses-proses yang ada di sini, yaitu ajuan gadai, ajuan peminjaman, dan ajuan titip barang, kita buat juga prosesnya tersendiri di dalam 3 file, yaitu ada ajuan gadai, ajuan pinjaman, dan ajuan titip. Nah, setelah diproses oleh pegawai, maka kita bisa melihat data-datanya di sini, bahwa barang yang kita ingin gadaikan tadi ke pegawai itu statusnya telah diterima. Nah, jadi dari sini oke. Sama halnya ketika kita ingin mengajukan suatu transaksi ke pegawai, ketika ditolak dia juga akan memberikan info bahwa transaksi tersebut ditolak. Contohnya seperti ini. Di sini saya tadi sudah mencoba-coba sendiri webnya, dan saya mengajukan pinjaman uang senilai 1 juta. Ya, dimana di sini saya beri alasan untuk digadai dan pegawainya itu menolak. Sama seperti ketika anggota ingin melakukan transaksi penitipan barang, di sini kita juga bisa memasukkan atau menginput barang yang ingin kita titip ke pegawai. Lalu nanti data yang kita input tersebut akan masuk ke pegawai, lalu nanti bisa diproses oleh pegawai, apakah pegawainya itu ingin menolak atau menerima transaksi tersebut. Sebelum itu saya lupa menjelaskan satu hal, yaitu ada di bagian halaman login sebagai administrator. Nah, di halaman login sebagai admin di sini kita bisa menambahkan user baru, entah itu sebagai admin, sebagai pegawai, atau sebagai anggota. Nah, saya contohkan dulu di sini. Di sini kita bisa menambahkan user baru ke dalam web ini. Contohnya misalkan kita di sini kita pilih fotonya dulu ya. Ini kita bisa memilih otoritasnya.
bisa memilih sebagai admin, pegawai, atau anggota. Oh ya, tamu ini sebenarnya tidak ada ya, karena di dalam web koperasi ini cuma ada administrator, pegawai, dan anggota saja. Namun tamu ini tidak ada. Nanti cuman karena saya lupa hapus, maka tamu ini masih ada di dalam opsi. Contohnya kita di sini kita bisa memilih otoritas mau kita. Contohnya di sini kita membuat user baru, yaitu sebagai admin misalnya. Lalu kita inputkan namanya Rahul misal. Lalu kita masukkan passwordnya 12345. Keterangannya ini bisa kita kosongkan atau kita isi, itu terserah. Kita coba simpan. Anda berhasil menyimpan data user. Setelah kita menambahkan user baru, maka user tersebut akan tampil di dalam menu manajemen user di sini, yang dimana hal ini juga akan timbul di database. Nah, di sini dia otomatis akan menambahkan user baru, yaitu Rahul sebagai administrator. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa mengedit, menghapus, atau menonaktifkan user yang ada di web ini. Contohnya jika kita menonaktifkan, misalkan kita menonaktifkan Sopo, maka user tersebut tidak akan bisa login ke dalam web koperasi tersebut. Contohnya kita login di sini sebagai Sopo, itu sebagai admin ya, karena Sopo itu ada admin. Nah, maka dia akan tidak akan bisa masuk ke dalam web koperasi tersebut karena user dengan nama Sopo tersebut sudah dinonaktifkan. Maka kita harus login sebagai admin lain, yaitu yang dimana admin tersebut ada dua, yaitu ada Sopo dan Supri. Nah, kita login sebagai Supri. Passwordnya itu 1234 ya, 1234. Nah, ketika kita mengaktifkan user Sopo ini, maka di sini kita akan bisa login kembali sebagai Sopo. Nah, untuk fitur tersebut, yaitu ada fitur edit, hapus, dan aktif. Di sini saya membuatnya di dalam berbagai file, yaitu ada di manage_user.save, manage_user.input, dan manage_user hapus dan edit. Nah, yang dimana hal tersebut ketika kita menambahkan sebuah user baru, hal tersebut kan akan masuk ke database. Nah, untuk proses tersebut kita agar bisa masuk ke database, kita menambahkan link di sini, yaitu include.php, supaya nanti dia bisa langsung terkonek di database tersebut. Ketika kita mengedit, menghapus, dan menonaktifkannya juga, itu akan langsung terinput ke database juga. Nah, lalu untuk foto-foto dari sini, yaitu ada profil user. Ketika kita login sebagai user yang lain, yaitu sebagai admin, pegawai, anggota, itu kan ada foto tersendiri tuh.
Itu ada avatarnya tersendiri, ini berbeda-beda. Nah, untuk foto-foto ini saya taruh di dalam folder image. Itu ada berbagai foto di sini. Lalu untuk video yang ada di sini saya menaruhnya di dalam file main.php, di mana di sini kita menaruh linknya, menaruh link video tersebut, di mana ketika kita klik video ini, maka otomatis dia akan memutar video yang kita klik ini. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk galeri ini kita taruh di main.php juga, di mana kita mengambil gambar-gambarnya itu di dalam folder image juga. Itu contohnya di sini ada image 5 ya, image 5, image 9, image 7. Kita lihat di sini image 5 ada gambar macan, 9 ada gambar joker ya, image 7 ada gambar dia. Kita lihat tuh, maka dia foto tersebut akan muncul di dalam galeri tersebut. Nah, untuk menghubungkan halaman index.php ini, yaitu halaman form login, ke main PHP, yaitu web koperasinya, di sini kita mengkoneksikannya menggunakan menggunakan file ini, koneksi.php, di mana nanti itu akan diseleksi menggunakan username dan password, dan tentunya juga authorize, di mana nanti ketika kita ingin login, nanti dia akan dicek login di dalam file cek login tersebut. Ketika nanti authorize, username dan passwordnya itu cocok, maka dia akan otomatis login ke halaman web koperasi tersebut. Tapi kalau dia tidak cocok, maka dia akan menampilkan menu seperti ini. Untuk Anda tidak punya akses ke dalam sistem ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kita bisa login ke web koperasi tersebut, maka kita harus login sesuai dengan user yang itu authorize-nya benar dan passwordnya benar, yang sesuai dengan yang ada di dalam database. Contohnya di sini ada Sopo sebagai admin, maka kita juga harus login sebagai admin, yaitu dengan nama Sopo, dan passwordnya juga itu harus benar supaya kita bisa login ke web koperasi tersebut. Nah, jadi seperti itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.